Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursada Sapna Komara dari kelas Ekonomi Syariah akan mempresentasikan tentang pertama, kebijakan ekonomi dalam negeri, yang kedua, kebijakan ekonomi luar negeri, yang ketiga, strategi upaya minimum kritis, yang keempat, strategi pembangunan seimbang dan strategi pembangunan tidak seimbang. Kebijakan ekonomi dalam negeri. Yang A, kebijakan harga dan peranan pemerintah. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilitas, alokasi, dan distribusi. Lanjut, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kebijakan moneter dibagi menjadi dua golongan, yaitu 1. Kebijakan moneter ekspansif. Monetary expansive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Monetary contractive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar, disebut juga dengan kebijakan uang ketat, tight money policy. Lanjut ke instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, ada operasi pasar terbuka, open market operation. Cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah, government securities. Yang kedua, fasilitas diskonto, discount rate. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Yang ketiga, rasio reserve requirement ratio. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Yang keempat, himbauan moral persuasion. Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Lanjut ke kebijakan fiskal. Tadi kebijakan moneter, sekarang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan anggaran atau politik anggaran. Yang pertama, anggaran defisit budget. Yang kedua, anggaran surplus budget. Yang ketiga, anggaran berimbang, balance budget. Lanjut ke kebijakan ekonomi luar negeri. Kebijakan ekonomi internasional dalam artian luas adalah sebuah tindakan atau kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi segala bentuk perdagangan dan pembayaran internasional, baik dari sisi komposisi, arah, dan lainnya. Lanjut ke instrumen kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama, kebijakan perdagangan internasional. Segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sebuah rekening yang masih atau sedang berjalan transaksinya dari neraca pembayaran internasional, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor suatu produk baik barang ataupun jasa. Yang kedua, kebijakan pembayaran internasional.
Untuk kebijakan pembayaran ini mencakup beberapa hal mengenai kebijakan pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca pembayaran internasional, tepatnya pada pengawasan terhadap pembayaran internasional. Yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan bantuan luar negeri maupun sebuah tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman, dan lain-lain. Lanjut ke tujuan kebijakan ekonomi internasional. Tujuan yang pertama, autarki. Yang kedua, kesejahteraan. Yang ketiga, proteksi. Yang keempat, keseimbangan neraca pembayaran. Yang kelima, pembangunan ekonomi. Lanjut ke macam-macam bentuk kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama, tarif, yaitu suatu pajak yang dikenakan kepada semua barang yang telah melewati batas suatu negara. Tarif dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama bea ekspor, yang kedua bea transit, yang ketiga bea impor. Yang kedua, kuota, yaitu sebuah pembatasan yang diberlakukan kepada barang-barang impor dan jumlah barang-barang ekspor. Kuota ini dibagi menjadi dua, yaitu kuota impor dan kuota ekspor. Yang ketiga, subsidi. Sebuah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang diambil dari alokasi dana anggaran yang diberikan kepada perusahaan yang memproduksi, menjual, dan lainnya. Yang keempat, dumping, sebuah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang-barang ke luar negeri dengan harga yang jauh lebih murah dari harga jual dalam negeri. Lanjut ke strategi upaya minimum kritis. Menurut Leibenstein, mendefinisikan upaya minimum kritis sebagai minimum dari semua kemungkinan upaya yang akan menghasilkan pertumbuhan pendapatan hidup berkesinambungan. Menurut Leibenstein, membedakan rangsangan pertumbuhan ke dalam dua jenis, yaitu satu, rangsangan zero sum yang tidak meningkatkan pendapatan nasional, namun hanya bersifat upaya distributif. Yang kedua, rangsangan positif sum, yang berarti terdapat upaya pengembangan pendapatan nasional. Lanjut ke strategi pembangunan seimbang dan strategi pembangunan tidak seimbang. Strategi pembangunan seimbang. Pembangunan seimbang dapat diartikan sebagai pembangunan berbagai jenis industri dan sektor secara berbarengan simultan course, sehingga industri dan sektor tersebut dapat tumbuh bersama dan saling menciptakan pasar bagi yang lain. Sedangkan strategi pembangunan tidak seimbang, yaitu strategi pembangunan tidak seimbang, pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di NSB, karena secara historis proses pembangunan ekonomi yang terjadi mempunyai corak yang tidak seimbang. Begitu. Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ilmunya.